Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi ANSYS. Agak sedikit berbeda ya dengan FE Bio. Kalau FE Bio kemarin awal kita tuh semacam apa namanya memilih buat proyeknya dulu, kemudian geometrinya bagaimana. Nah, kalau di ANSYS ini, pertama kita harus semacam memilih konfigurasi apa. Ini sama ya, seperti kemarin, memilih konfigurasinya apa. Dan itu tersedia yang ada di bagian kiri. Di situ ada analisis systems, dan situ banyak sekali pilihannya. Di situ mulai dari yang atas ya ada design assignment, kemudian agent value buckling, ke bawah terus banyak sekali macamnya. Nah, yang akan kita pakai di sini kita mungkin ini ya samakan dengan yang minggu lalu, kita akan coba menggunakan structural mechanic yang kalau di ANSYS namanya static structural. Nah, itu static structural kayak diklik kemudian di drag ke sebelah kanan di bagian project schematic. Nah, itu akan muncul kotak hijau. Ditarik. Nah, nanti akan muncul di sana itu list-list tentang step-stepnya gitu. Step-stepnya untuk aplikasi ini nanti akan muncul. Nah, mulai dari ada 7 ya, ini normalnya ada 7 seperti ini. Yang pertama itu adalah namanya, namanya static structural. Jadi istilahnya itu kalau di FEM itu nama apa ya? Nama fisiknya yang digunakan. Jadi itu bisa macam-macam. Kalau kemarin kalau di FE Bio kan ada heat transfer, ada juga kalau misalkan yang nggak statis. Kalau statis itu maksudnya sekali gaya dikasihkan dia selesai gitu. Kita lihat efeknya. Ada yang dinamis. Kalau yang dinamis namanya transient struktural. Itu ada di sebelah kiri agak bawah itu transient struktural. Itu yang dinamis. Nah, itu yang ditunjuk Rahma. Itu. Jadi banyak sekali di situ ada yang fluid flow, kalau fluid flow yang berhubungan sama aliran, ada elektrik, ada magnetostatik, itu yang magnetik gitu ya. Terus kemudian thermal elektrik juga ada, banyak sekali macamnya. Jadi benar-benar nanti dipilih satu yang paling sesuai dengan model yang kalian inginkan. Kalian mau mengujinya itu di ranah fisik apa begitu. Kalau memang kemarin seperti kita kemarin cuma istilahnya mengaplikasikan gaya ke suatu model tertentu, nah itu berarti jatuhnya ke arah mekanik. Tergantung gayanya. Apakah gayanya statis? Kalau statis ya statik struktural. Kalau gayanya dinamis, berarti kayak gaya dinamis itu maksudnya lebih kayak gini. Kayak gayanya itu seiring berjalannya waktu gayanya bisa berubah-berubah nilainya. Nah itu berarti dia dinamis. Kalau yang itu nanti pakai yang transient. Oke, kita ke project schematic. Project schematic di sini namanya bisa kalian ganti ya. Itu yang di bagian bawah ada static struktural itu bisa diedit, kalian ganti dinamain sama apa nama model kalian gitu. Itu bisa. Nah, itu kalau diklik nanti bisa kita ganti. Nah, terserah mau diganti apa Rahmah, boleh. Mungkin coba satu atau apa PMI, nah gitu. Nggak apa-apa. Dikasih keterangan begitu ya. Nah, nanti ketika akan mencoba ini, jadi ketika ANSYS ini semacam kan tadi kan package ya dia. Jadi ketika kita istilahnya mau nanti memberikan gaya, mau melihat hasilnya, kita itu sebenarnya akan membuka apps baru yang di dalamnya ANSYS. Kayak gitu. Termasuk nanti kalau misalkan kita mau membuat modelnya, di ANSYS itu disediakan. Jadi kalau kemarin misalkan Salwa udah membuat itu, kemarin tuh pakai apa Salwa? SolidWorks atau AutoCAD atau Fusion? Yang buat skrunya kemarin? Ada Salwa? Tadi ada deh. At least tadi itu ya, yang paling banyak dipakai itu ada SolidWorks, Fusion 360, Autodesk Fusion 360 atau AutoCAD. Itu yang biasanya paling banyak dipakai. Untuk teman-teman dari biomaterial yang biasanya pakai 3D printing atau 3D design begitu, yang saya tahu sempat ada yang pakai AutoCAD, ada yang pakai tadi apa namanya? Fusion 360. Nah, sama aja ya. Nanti yang penting outputnya jadi model 3D 3D modelnya itu yang akan kita pakai di sini. Nah, inputnya nanti bisa macam-macam. Bisa nanti inputnya itu pakai file .stl,
ada file.iges, ada file.obj, macam-macam. Nah, sekarang kita akan coba istilahnya apa ya, melihat per masing-masing bagian di dalam project schematic ini. Ada 7 step di situ ya. Yang pertama itu adalah namanya, nama fisiknya yaitu static structural. Yang kedua engineering data. Engineering data di sini berkaitan dengan informasi material yang akan kita pilih. Nah, ini di sini sebelum kita istilahnya apa ya, mengimplementasikan ke modelnya, kita milih dulu nih materialnya kalau di ANSYS. Jadi engineering data itu bisa diklik 2 kali. Tapi udah ada tanda centang ya. Kalau ada tanda centang itu berarti dia itu sebenarnya udah kepilih by default. By default dia akan memilih steel, baja. Nah, ini kalau diklik 2 kali dia akan muncul seperti ini. Yang ini tuh namanya engineering data sources. Jadi di sini akan muncul segala macam material yang berdasarkan database-nya ANSYS mereka itu punya gitu. Jadi ada tiga ini ya, tiga tabel, 3 panel gitu ya kita bilangnya. 4 sih, 4 tapi yang penting itu ada 3. Jadi panel yang pertama yang panel kiri atas itu di situ adalah panel dari jenis materialnya. Jadi jenisnya. Sebentar. Harusnya oh bentar. Oh ini masih ini panel pertama di sini masih yang kepilih aja yaitu structural steel. Ini by default dia akan seperti ini tanpa ada kita ngubah atau apapun gitu ya. Terus kemudian kalau kita mau menambahkan, mau lihat material yang lain, kita tuh klik itu engineering data sources. Yang di bagian ini Rahma. Di apa namanya? Itu bawahnya Aduana itu diklik baru akan muncul satu tabel lagi. Nah, di sini tabel yang paling atas, kiri paling atas itu adalah tabel tipe-tipe materialnya. Jadi bukan jenis nama materialnya, tapi masih tipenya. Itu kalau bisa di scroll, yang engineering data sources, nah yang itu, Rahma, coba diklik, di scroll, yang atas sendiri. Nah, bentar, pelan-pelan. Nah itu tuh banyak ya tipenya. Jadi ada yang komposit, ada yang geomechanical, ada additive manufacturing, terus macam-macam di situ. Nah, terserah mau pakai yang apa. Pilih aja salah satu gitu nanti. Ada hyperelastic begitu. Coba ini aja Rahma ke apa namanya? Additive manufacture bisa? Tadi nomor 5 atau 6 tadi itu. Nah, itu kalau kita klik, nanti tabel yang bawahnya itu akan berubah. Nah, yang berubah di tabel yang tengah itu adalah jenis-jenis materialnya. Itu adalah nama-nama materialnya yang bisa kita pilih. Jadi di situ ada stainless steel 316. Ini SS 316 itu yang biasanya dipakai buat ini ya. Biasanya dipakai buat medical device. Bisa kita pilih yang itu Rahmah, yang nomor 3 itu. SS 316L. Cara milihnya klik plus yang ada di sebelah kanannya itu. Kalau diklik plus nanti muncul tanda buku. Nah, itu berarti dia sudah masuk ke pilihan kita. Nanti bisa kita pakai ketika kita mau simulasi. Kayak gitu. Coba scroll ke bawah lagi kalau misalkan ada pilihan yang lain. Jadi di sini kita harus memilih dulu ya. Memilih informasi-informasi apa saja yang kita butuh, material apa saja yang kita butuhkan. Selain itu, nah itu misalkan nomor 6. Nomor 6 itu adalah titanium alloy yang paling sering juga digunakan untuk medical device. TI AL6 TI 6 ALV4 gitu. Itu boleh juga nanti buat sebagai opsi. Nomor 6 di plus juga aja. Oke. Nah, informasi tentang materialnya di mana? Nah, itu ada di yang tabel bawahnya. Tabel bawahnya itu di situ ada beberapa sifat-sifat material yang di sana di dalamnya ada angka-angka terkait karakteristik material tersebut. Contoh misalkan yang density plusnya coba diklik Rahma. Nah, itu di sini angkanya masih berapa ya? Di sini itu density
dia nilainya berupa tabel, itu ada tabular. Kalau ada tabular gitu, kita lihat tabel yang di sebelah kanan. Itu ada dia, kan kita tahu bahwa density atau massa jenis itu kan dipengaruhi sama suhu. Jadi di sini ketika suhunya berubah, maka density-nya pun juga berubah. Jadi data informasi seperti ini itu yang juga diperlukan. Oke. Coba yang ini, isotropic elasticity. Isotropic nomor 11, Rahma. Isotropic elasticity. Nah, ini kan ada yang modulus ada, Poisson ratio ada, at least 3 kan tadi yang kita butuhkan, ada density, yang modulus, Poisson ratio. 3 ini harus kita punya untuk nanti melakukan simulasi. Jadi di sini untuk TI AL6V4 sudah lengkap ya, minimum kriterianya udah lengkap. Oke, ketika kita sudah selesai memilih materialnya, kita bisa kembali lagi ke tadi project kita, yaitu yang itu di atas ada A2 engineering data, itu kita klik, kita akan kembali ke projectnya, diklik Rahma itu bisa. Oh iya, sebentar. Oh ya benar, di bagian projectnya yang itu adalah masuk ke engineering datanya. Nah, kalian harus pastikan bahwa yang engineering data itu harus centang. Nanti kalau misalkan ada kalanya tuh dia itu tanda tanya, ada silang, ada gambar petir, itu berarti ada permasalahan di sana. Ada kalanya mungkin nilainya berubah, ada kalanya nilainya belum diupdate, pasti ada indikasi tadi itu, tanda tanya, silang atau petir gitu biasanya. Nah, kalau udah centang berarti dia udah benar. Oke. Next step kita ke geometri. Nah, di geometri di sini kita akan memasukkan 3D model yang akan kita pakai. Rahma sudah download 3D model yang dari Salwa kemarin? Sudah. Oke, kita akan coba pakai yang sama ya. Caranya adalah bisa klik 2 kali atau klik kanan. Nanti coba diklik kanan dulu aja, Rahma. Atau udah diklik 2 kali? Iya, sudah saya klik 2 kali, Pak. Nah ini. Kalau diklik 2 kali, dia akan membuka tadi itu yang saya bilang, kalau misalkan kita mau mendesain sendiri. Mendesain sendiri itu nanti itu yang di aplikasi yang bawaannya si ANSYS. Ada 2 aplikasinya, yaitu Space Claim sama Design Modeler namanya. Itu makanya di pojok kiri bawah ada tulisan untuk keterangan Starting Space Claim. Berarti dia itu akan membuka sub aplikasi yang Space Claim itu. Kita tunggu aja, nanti kalau misalkan itu udah terbuka, di close aja Ramah. Karena dalam hal ini kita model udah punya kan, kita akan fokus pakai model yang sudah ada dengan cara import geometri nanti. Kayak gitu. Tadi saya lupa yang bilang. Kayaknya mungkin perlu share full screen Rahma, karena nanti kan kalau buka aplikasi yang lain tetap munculnya ini aja nanti. Tampilan ini tuh namanya workbench-nya ya. Jadi istilahnya tampilan awalnya dari ANSYS-nya workbench-nya itu pusat semuanya. Tetapi kalau untuk nanti tadi itu misalkan masukkan geometri atau membuat geometri atau nanti istilahnya yang bagian pemberian pemberian gaya atau melihat hasilnya, nah itu akan membuka aplikasi yang lain yang ada di dalamnya. Nah ini nggak apa-apa, ini tadi yang Space Claim ya? Iya, Pak. Nggak apa-apa, ditampilin dulu aja biar kelihatan kayak apa. Oh kok banyak tadi itu Rahma, apa itu? Iya, ini yang Space Claim ya, Pak. Nah, Space Claim-nya kayak gini ya tampilannya, dan dia di sini tadi. Ini nanti fungsinya tujuannya adalah untuk membuat modelnya. Modelnya nggak harus 3 dimensi sih ya, boleh modelnya 1 dimensi, 2 dimensi atau 3 dimensi itu bisa. 1 dimensi pun bisa ya, cuma garis doang tuh bisa. Tetapi biasanya kayak gini tuh kurang kurang luas karena jarang dipakai sama orang secara umum. Karena secara umum sering dipakai itu yang tadi tuh AutoCAD, SolidWorks, Fusion, itu adalah aplikasi-aplikasi yang paling sering dipakai gitu. Jadi tampilannya seperti ini, tapi saya tidak akan memberikan informasi detail di sini. Tapi kalian tadi ya bisa ya membuat desain itu di sini.
macam-macamnya. Tapi kalau tadi mungkin nggak familiar, makanya kadang bingung lokasinya di mana kalau mau buat misalnya buat lengkung, mau narik garis kayak gitu-gitu. Saya sendiri pun kayak 1-2 kali saya pakai ini. Tapi kalau dari saya pribadi, saya itu lebih suka yang satunya, yang desain modeler. Tapi sepertinya apa? Maksudnya dari sisi penggunanya itu hampir sama sebenarnya. Kayak gitu. Oke, ini bisa di-close aja, Rahma, nggak apa-apa. Oke, nah itu kan masih itu kalian lihat geometrinya masih tanda tanya itu kan karena tadi kita udah buka space claim tapi kita nggak buat apa-apa gitu. Kalau misalkan nanti buat di space claim atau di design modeler ya namanya, itu kita harus semacam create dulu di dalamnya baru kemudian nanti akan muncul centang di sini. Nah, di sini coba di geometri klik kanan Rahma. Nah, itu ada pilihannya di situ. Ada space claim, ada design modeler. Nah, kita pilih yang import. Nah, di sini import sini tinggal kita masukkan desain yang dari Salwa kemarin, nanti pilih yang IGS. Nah, itu geometrinya udah centang. Artinya si ANSYS-nya di sini menerima tipe data yang sudah kita pakai. Saya kurang tahu siapa aja, tapi sepertinya kalau untuk ANSYS di sini levelnya dia jauh lebih banyak pilihannya dibanding yang FE Bio kemarin. Jadi nanti kalau misalkan kalian buat desain, saya sarankan ketika kalian ekspor atau ekstrak itu kalian jadikan file .igs atau .iges atau .stl atau .obj itu bisa juga atau .3d 3ds kalau nggak salah. Tapi yang paling saya sarankan pakai IGS atau IGES tadi. Dua itu. Kalau STL, nah ini STL itu kadang itu bermasalah ketika proses meshing kalau di sini. Jadi kadang itu ada yang bisa import geometri itu bisa, tapi meshing itu nggak mau kayak gitu. Oke, udah centang. Nah, sekarang kita akan masuk ke model. Nah, kalau model di sini bisa klik 2 kali. Kita akan buka namanya mechanical. Kalau sekarang, nah disinilah tempatnya kita memberikan boundary condition. Nggak apa-apa ditunggu, masih starting mechanical di sini. Oke, itu di allow aja. Dia masih mencoba ini membaca geometri yang kita pakai. Wah, itu gede itu ya. Oh, kena klik atau keluar tadi? Oh, ya. Sepertinya kena klik beberapa kali, Pak. Jadi Langsung diklik modelnya aja, Ramah. Coba. Itu cuma, oh enggak, maksudnya tadi di mechanical, klik model. Ini cuma awal aja. Itu yang di sebelah kiri, ada panel-panel project gitu. Nah, itu klik yang model. Nah, udah keluar gini. Tadi itu awalnya cuma masalah tampilan. Kalau ANSYS kayak gitu ya. Kalau ketika baru dibuka di awal, dia akan nampilin tadi itu. Oke, nah ini adalah model yang kita pakai juga minggu lalu. Model pedicle screw yang dari Salwa. Kita akan coba nanti menggunakan cara yang sama seperti kemarin. Tapi kalau buat saya pribadi itu saya lebih luas kalau pakai ANSYS sebenarnya tadi itu karena lebih enak dibanding FE Bio. Tapi keunggulan FE Bio dia free gitu aja. Oke, di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Jadi satu itu adalah orientasinya, XYZ-nya. Itu bisa kalian rotate-rotate, XYZ-nya akan mengikuti ketika kalian membuat model.
Rahma bisa coba cek mungkin ketika dihadapkan ke arah sumbu X, nanti kayak apa nanti tampilannya. X-nya diklik aja Rahma, biar nanti dia ke depan. Nah itu X-nya diklik. Nah, tampilan begini. Mungkin agak nah, oke. Ini sumbu, ketika kita melihat dari arah sumbu X. Kalau Y, ini hampir sama ya, karena X sama Y cuma beda muternya aja, dan dia sebagai apa namanya screw, dia dari arah manapun kalau dari samping ya sama semua gitu ya. Sekarang kalau coba Z, harusnya atas bawah nih. Nah ini kita lihat dari bawah kalau ini. Oke, nanti kalau misalnya pengen lihat yang dari sisi 3 dimensi lagi, kalian bisa semacam drag posisinya atau klik, itu ada lingkaran biru di X, Y, Z tadi itu biar nanti tampilannya 3 dimensi. Nah kayak gitu, dia pas posisi di tengah. Itu satu. Yang kedua adalah scale-nya. Nah, ini kadang itu yang jadi salah ketika kalian mendesain, karena kan kalian nggak lihat aslinya kayak gimana. Kadang itu lupa mengubah satuannya, itu yang harus hati-hati. Jangan sampai satuannya di sini, yang harusnya kan, ya kalau ini pedicle screw nanti digunakan untuk tulang belakang, dia ukurannya harus berapa kan pasti gitu ya. Jangan sampai ternyata yang harusnya dia milimeter kalian jadikan sentimeter. Wah, 10 kali lipat. Iya kan, 10 kali lipat kayak gitu. Hati-hati ketika di situ. Scale-nya pun bisa kalian ganti kalau di sini. Misalkan itu di menu atas, File, Edit, View, ada unit di sana. Nah, unit di sini bisa digunakan untuk ketika kalian misalkan mau mengganti ukurannya. Kayak gitu. Tapi kalau ini by default, kalau model kalian sudah oke, masalah ukurannya nggak usah diotak-atik lah, udah sesuai kayak gitu. Itu kayak misalkan dipilih tampilannya ya, tampilannya itu dipilih yang pakai SI, jadi meter, kilogram, newton, second, volt, sama dan lain sebagainya. Oke itu ya. Kemudian sekarang oke, masalah unit sudah, orientasi sudah. Kita lihat yang di panel sebelah kiri sendiri. Yang tadi saya bilang ada project, ada model A4 gitu ya di situ. Geometri sudah centang, material sudah centang. Nah, di sini untuk di geometri kita harus mengubah dulu materialnya. Material yang akan kita pakai di sini karena kita tadi kan milih ada 3. Ada structural steel, kemudian SS316 sama titanium alloy tadi. Kita harus memilih si screw kita berbahan apa gitu ya. Nah, itu di bagian geometri diklik sudah sama di geometrinya. Oke. Oh, yang ininya, modelnya di bawahnya lagi. Bone screw-nya. Nah, di sini itu di bawahnya, panel bawahnya kan itu ada graphic properties, definition, material. Nah, di bagian material ini yang harus kita ganti sesuai dengan material yang kita inginkan. Jadi itu ada assignment, itu material kita ganti. Di panel bawahnya Rama. Nah, itu ada structural steel, itu harus kita ganti. Kita ganti misalkan jadi nah itu pilihannya SS316. Nah, oke, jadi kalau di sini udah pasti material yang di sini model yang kepilih nanti materialnya adalah SS316. Baja ya. Baja yang dia itu khusus memang medical standard. Jadi dia tuh namanya itu SS316L biasanya. Stainless steel 316L. Karena ada juga SS yang lain, ada SS yang yang saya tahu ada SS304. Kalau 304 atau 306 gitu. Nah, itu stainless steel yang memang beda komposisinya. Di sini sepertinya ada Bu Fitri. Mungkin Bu Fitri bisa nanti mungkin bisa cerita apa sih bedanya yang seperti itu. Kalau saya pribadi karena saya tahunya yang 316L gitu. Tapi SS tuh banyak jenisnya tergantung komposisinya. Itu. Oke, material sudah kita pilih, sudah kita ganti ya. Dan kalian sudah pastikan bahwa di bagian geometri sudah centang. Bagian material juga sudah centang. Kemudian sekarang kita ke bagian mesh. Mesh diklik. Nah, di sini proses meshnya masih belum dilakukan, makanya di situ muncul tanda petir. Nah, caranya bagaimana? Klik kanan.
kita ini ya by default dulu ya. Nanti setelah ini akan saya jelaskan. Nah itu bisa pakai generate mesh atau update. Nah itu bisa generate mesh langsung dia by default melakukan meshing di itunya di model kita. Oh cepat sekali dan coba di zoom Rahmah biar kelihatan meshingnya seperti apa. Kalian bisa bandingkan ya serapi apa proses meshingnya dibandingkan dengan yang FE Bio kemarin. Nah kalian lihat kalau di sini ini by default dia akan selalu pakai tetrahedral. Ya, karena kita nggak mengubah defaultnya dia pakai tetrahedral yang pakai 5 segitiga. Jadi di sini bagian yang kecil-kecil di area yang sampingnya ulir itu pasti lebih detail. Nah itu bisa coba di rotate Rahmah, dilihatin kalau di rotate ke atas kayak apa. Nah tuh kelihatan kan ya dibaginya lebih ke segitiga-segitiga. Oke, proses meshing sudah selesai. Coba, nah ini yang di atas juga kelihatan nih, kan segitiga semua ya sebenarnya. Walaupun ada beberapa yang nggak segitiga, karena kalau ketika kita memilih tetrahedral itu kan berarti itu yang paling minimum nih. Bisa aja nanti kemungkinan di bagian tengah itu pakai yang kubus kayak gitu itu masih memungkinkan asalkan apa namanya yang bagian yang tepi-tepi biasanya yang itu sering bermasalah itu masih tercover. Kayak gitu. Oke, meshing sudah selesai. Terus bagaimana kalau kita pengen mengganti? Misalkan kalau kita pengen ukuran mesh itu minimal sekian. Nah, itu di sebelah kiri, panel yang bawah, di situ ada sizing. Nah, di bagian sizing inilah nanti kita akan mengganti. Itu ada situ ada nah ini saya agak lupa ya posisinya kayaknya yang ini. Saya harus cek lagi nih. Kayaknya yang bukan bounding box sih. Yang kecil itu kayaknya minimum edge length itu. Nah, itu yang nanti di situ bisa kita ganti yang itu jadi ukuran mesh terkecil yang masih tercover. Ini yang nanti jadi bedanya antara edukasional sama yang komersial. Kalau yang edukasional itu terbatas ukurannya, nggak bisa yang kecil-kecil banget. Makanya kadang kalau modelnya itu terlalu rumit, pakai yang edukasional itu nggak mau jalan dia. Itu karena ini by default tadi dia udah bisa. Kemudian sekarang coba kita udah meshing udah selesai ya, di situ udah centang itu kelihatan kan ya. Kita nggak ngubah apa-apa lagi. Nah sekarang adalah kita memberikan boundary condition. Ada yang masih ingat ada berapa boundary condition yang harus kita pakai seperti minggu lalu? Boundary condition apa saja yang perlu kita berikan di sini? Ada yang ingat? Bagaimana? Ayo. Pak. Lupa. Oh, Rahmah coba minta tolong yang di pojok bawah itu di zoom coba. Itu kayak kok ada yang agak runcing. Bawah sendiri. Coba diputar pelan-pelan. Oh, ada yang sisa nih. Nah, ini oke. Nah, ini contoh nanti cara mengevaluasi model ya. Itu kalian bisa lihat, saya bisa anotasi nggak sih ini? Bentar. Oh, bisa. Nah, di bagian, kalian bisa lihat yang saya lingkari nggak? Jangan digeser dulu, Rahmah. Oke. Agak digeser ke atas sih, nanti biar lebih kelihatan. Itu mau saya tunjukin bagian inilah. Oh, stop. Oke. Nah, kayak gini. Ini adalah contoh salah satu bagian model yang harus kita evaluasi. Kenapa? Kalau kita mau membuat screw, itu ujungnya itu harus smooth. Dalam arti ujungnya itu harus runcing sekalian. Kalau muncul ada seperti ini akan rentan, dia akan terkikis atau patah duluan bagian ulirnya. Makanya harus ujungnya itu antara dibuat runcing sekalian atau mungkin kalau memang mau dibuat seperti ini berarti dia harus smooth semakin ke bawah, berarti di area at least satu ulir terakhir itu semakin kecil biar nanti nggak ada bagian menonjol seperti ini.
Cuma kayak gitu. Karena in reality-nya kalau ulir itu pasti ujungnya tuh halus. Nah, ini salah satu contoh evaluasi desainnya. Jadi biasanya kalau ketika kita memang melakukan simulasi seperti ini, ada tujuan untuk kemudian kita lihat dulu apakah desainnya ketika disimulasi keluar hasil, oh ada yang kurang oke nih, berarti modelnya harus kita perbaiki. Prosesnya memang looping ya di situ bolak-balik, karena memang jarang yang sekali proses kemudian langsung jadi. Oke, itu tadi yang saya nggak notice ini ya kemarin, tapi nggak apa-apa. Ini karena ini sudah ada model yang jadi juga, kita bisa lihat di sini nanti. Oke, nggak ada beneran nih, nggak ada yang ingat nih. Boundary condition yang harus kita gunakan ada 2, apa aja? Nggak ada yang ingat? Ayo. Fix support, Pak. Satu lagi. Loading. Loading. Nah, jadi dua itu ya, yang 2 itu adalah boundary condition yang akan kita berikan ke model yang kita punya. At least 2 itu. Jadi pertama fix support atau fix constraint istilahnya di sini kalau nggak salah. Nah, caranya memberikan bagaimana? Kita masuk ke static struktural yang bagian A5. Itu klik kanan di situ. Nah, itu di situ klik kanan, insert. Nah, kita pilih fix support. Itu yang dipilih. Nah, itu fix support. Fix support tujuannya adalah memberikan salah satu bagian yang ada di model kita itu nggak boleh ada pergerakan sama sekali. Klik aja, Rahma. Oke. Nah, kita berikan. Seperti kemarin, bagian fix support yang mau kita pilih itu cuma di area bawah aja nih. Area ini. Nah, berarti Rahma di sini harus memilih ini dulu. Nah, benar. Face-nya ya. Sama seperti kemarin ya, di ANSYS pun juga ada kursor khusus yang nanti bisa memilih titik, bisa memilih garis, bisa memilih surface atau area, bisa juga memilih volume. Itu ada. Itu posisinya ada di tadi yang dipilih oleh Rahma ya. Ada di sini lokasinya. Nah, oke, udah dipilih. Itu lingkarannya pun juga bisa dipilih, Rahma. Pakai klik kontrol, pencet kontrol sama 2 itu. Kemudian ketika udah dipilih, klik apply di sini. Nah, ini makanya kepilih ya, two faces di sini. Di sini akan kalau udah kepilih warnanya jadi biru. Oke, nah di sini juga sudah centang, udah benar berarti ya. Sekarang kita tambahkan tadi yang kedua, loadingnya. Berarti klik kanan di static structural, insert, kemudian pilih force. Karena kita akan memberikan gaya. Oke, sekarang modelnya di rotate lah, Mah, biar kita kelihatan dari atas. Ntar saya hapus drawing saya dulu. Ya, hadapin depan aja nggak apa-apa. Z kayaknya tadi. Terbalik tapi ini. Di mirror ya harusnya ya. Harus pakai rotate. Seingat saya itu ada juga mirror, tapi saya lupa itu posisinya di mana. Dihadapin yang kepalanya itu hadap ke kita, Rahmah. Bisa? Nah, sip. Oke, sekarang di zoom agar lebih mudah. Oke, force tadi sudah kita pilih, sekarang kita tinggal milih area mana nih yang mau diberi gaya. Kita coba sekarang si model ini kita kasih gaya dari atas ke bawah. Dan itu diberikan ke area yang, anotasi saya nyalakan lagi, area yang ini. Jadi pilih face, terus pilih yang ini aja. Nah, oke, cukup itu aja. Klik apply.
Oke, force-nya sudah, tapi ini masih 0 nih. Gayanya kita ganti. Misalkan anggap aja berapa? 100 deh coba. Besar sih itu. Jangan 100. Mungkin 50 dulu aja. Atau 10. Nggak apa-apa coba. Oke, arahnya harus ke bawah. Ini agak harus dimiringin ya biar kelihatan. Agak dimiringin dikit biar kelihatan ke atas atau ke bawah. Nah, itu kan panahnya ke atas itu ya. Kelihatan nggak ada panah ke atas tuh. Nah, ini di bagian yang warna merah ini. Itu kan panahnya ke atas. Kalau mau membalik, kita klik di bagian direction, itu diklik aja. Click to change. Nah, itu di yang hitam. Nah, benar. Apply habis itu. Nah, oke. Oh, udah berubah belum Rahma tadi? Oke, udah ke bawah ya panahnya. Udah ke bawah, oke. Force-nya juga udah centang, sudah oke ya. Nah, sekarang tinggal kita mau lihat output-nya apa yang mau kita selidiki di sini. Nah, beda dengan FE Bio kemarin, kalau FE Bio itu sudah by default dia pasti itu akan ngecek tuh ada 3 atau 5 kemarin itu ya. Nah, kalau di sini kita harus tentukan, kita mau lihat apa. Karena di sini semakin banyak yang kita pilih, proses itu akan semakin panjang. Jadi nggak dihitung semua sama dia, tergantung pilihan kita. Caranya adalah di bagian solution atau A6 itu klik kanan, insert. Nah, di sini itu pilihan kita banyak. Kita akan pilih deformation, yang artinya adalah perubahan bentuknya, itu total, berarti yang secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, klik lagi solution, klik kanan di solution, insert, pilih yang stress, kemudian yang atas sendiri, yang equivalent. Equivalent stress itu sama dengan von Mises stress, yaitu stres yang terjadi pada benda 3 dimensi atau model 3 dimensi. Oke, kita cek dua ini aja dulu, yaitu total deformation sama equivalent stress atau von Mises stress. Nah, ketika konfigurasinya itu sudah clear semua, kita tinggal yang ada petirnya itu yang di bagian solution, maka kita tinggal klik kanan di solution. Nanti kita bisa itu klik solve atau F5, atau kita bisa juga klik yang di sini nih, di atas ini. Ini juga bisa. Langsung klik aja Rahma. Solve. Nah, dia akan menghitung di situ. Oh. Halo. Dia masih ngitung. Tadi itu ngasih peringatan aja kayaknya. Finish nggak? Oh, finish kalau itu selesai. Nah, itu cara tahunya selesai atau enggak itu udah jadi centang semua. Di sini jadi centang, ini juga centang ya. Itu berarti dia udah selesai. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Coba ke total deformation. Nah, saya berharap yang kemarin itu di FEB itu tampilnya kayak begini nih. Ini lebih bagus ya, lebih kelihatan. Oke. Sekarang coba di play Rahmah. Itu ada tombol play animation. Nah, kelihatan kan ya? Coba ditampilin tegak. Di X atau Y. X atau Y. Nah, terus di zoom out. Coba play lagi. Bisa bayangin nggak? Maksudnya ini kan posisinya kebalik ya, harusnya kan atas bawah. Oh, posisinya atas bawah. Jadi yang bagian kepala dari screw-nya itu dapat gaya gitu ya. Kalau ini gayanya berarti dia gayanya karena posisinya kebalik jadi gayanya ke atas gitu. Gayanya tadi masih 50 tadi ya, 50 Newton. Kalian bisa lihat bagaimana kemudian perubahan kalau di sini yang ditampilkan adalah deformasinya atau perubahan bentuknya dari model ini. Dengan bahan tadi itu kita pilihnya stainless steel SS316L, gayanya 50 Newton. Perubahan bentuknya kayak gimana? Kayak gini. Dan di sini ternyata kalau kita lihat kan warnanya mulai dari biru sampai merah itu ada semua.
dan warna merah itu adalah menunjukkan angka yang paling tinggi di sini. Tapi, nah ini ya, harus kalian cek. Warna merah tuh, ya benar ini paling tinggi, tapi kalian lihat satuannya. E pangkat min 7 meter. Yang artinya dia tuh cuma berubah satuannya, cuma satuan mikron sebenarnya. Nyambung nggak? Maksimum perubahan yang terjadi pada pedicle screw ini, kalau misalkan dia berbahan dasar SS316L itu sekecil itu. Ya memang karena kalau di sini steel dia itu kan cukup kuat ya. Istilahnya baja kemudian cuma kena beban tuh sekitar 5 kilo kan kalau 50 Newton. Makanya dia masih oke-oke aja, perubahannya itu kecil. Kayak gitu. Kemudian ada bagian biru yang paling bawah, minimumnya itu 0. Ya berarti bagian area yang biru ini itu area yang tidak berubah atau tidak mengalami deformasi sama sekali. Karena nilai deformasinya 0 dia. Sampai di sini ada yang mau bertanya mungkin? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke, kita Saya Pak lanjut. izin bertanya Pak. Oh, ada yang tanya. Oke, silakan. Mungkin lebih kayak penentuan fix supportnya kayak gitu. Mungkin ada tips and triknya gimana Pak? Diulang saya Penentuan fix support Pak. Oh, oke. Nah, mungkin saya ulas balik yang mengenai boundary condition. Jadi boundary condition di sini entah itu fixed support, pressure atau loading itu semua didasarkan pada keadaan kenyataan atau pengujian di kenyataan yang kita inginkan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen melakukan pengujian di sini kan sebenarnya itu ini kayak kita melakukan uji apa sebenarnya? Ayo teman-teman yang material harus tahu nih. Sebenarnya apa yang saya lakukan di sini itu ini sama kayak uji apa kalau di material? Stress strain, Pak. Nama ujinya apa? Ayo, harusnya udah dapat banyak nih analisis biomaterial. Uji tekan kan ya, Pak? Nah, benar. Compressive strength ya. Kita mencari compressive strength atau mencari uji tekan. Benar sekali yang dibilang Ria barusan. Jadi sama seperti kita melakukan uji tekan. Jadi memang ada satu bagian yang itu dibuat fix, nggak boleh bergerak ya. Kalau di uji tekan tuh mungkin teman-teman material bisa banyak cerita di sini nanti. Kalau uji tekan itu kan dia tuh harus ada posisi tertentu, dia nggak boleh bergerak dari posisi itu, kemudian dia dikasih pembebanan dari arah tertentu. Yang dalam hal ini pembebanannya itu dia arahnya itu vertikal atau tegak lurus dari si materialnya. Dan itu yang kita lakukan di sini. Kayak gitu. Kenapa sih kalau ini misalnya contohnya untuk pedicle screw, sebenarnya pengujian yang paling pas bagaimana? Nah, kalau buat saya sebenarnya pengujian paling pas kalau untuk pedicle screw ya dia harusnya tuh dapat gaya itu memutar. Karena kan tujuannya untuk ngulir gitu kan. Ngulir begitu. Kemudian kalau pengujian aslinya di bagian mana kemudian fix supportnya? Nah, kalau yang aslinya si pedicle screw kan ketemu nih nanti sama tulang. Ya tulangnya yang dibuat fix kayak gitu. Jadi si pedicle screw-nya bisa bergerak masuk ke dalam karena dia kan ngulir ya nanti. Tapi yang bagian tulangnya itu dibuat fix nggak bergerak. Kayak gitu. Jadi biar nanti kita tahu nih sebenarnya ketika si pedicle screw masuk ke dalam tulang, itu tuh bagaimana pergerakan dia, bagian mana sih nanti yang ternyata muncul gaya paling tinggi. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan. Yang kenapa kok itu penting untuk diketahui agar nanti kembali lagi ke desain ya. Ketika muncul gaya yang tinggi, berarti kan di situ rawan sebenarnya. Rawan untuk patah, rawan untuk cracking, sehingga ketika ada munculnya seperti itu, kita bisa antisipasi dengan, oh, berarti model kita, atau kalau ini desainnya 3D desain gitu ya, harus diperbaiki di area itu. Kayak gitu. Kembali ke pertanyaan saya tadi ya. Fix supportnya kayak gitu cara penentuannya.
dalam hal ini karena kita masih belum menggunakan tulang, kita anggap ujung dari si skrunya itu diam nggak bergerak. Jadi kayak kita dapat tekan dari luar, kira-kira bagaimana? Ini bisa memberikan insight ke kita, simulasi ke kita bahwa ketika memang si skru ini diaplikasikan nanti ke dalam tulang, kemudian ada bagian ujung skru ini yang kena hantam misalkan gitu ya, dengan tadi gaya 50 Newton, dia masih bertahan sebenarnya. Nah, kita cek yang kedua, kita coba lihat yang hubungannya sama stres. Yang ekuivalen stres, Rahmah, minta tolong. Oke. Sekarang agak diputer biar lebih kelihatan, di rotate. Saya hapus dulu anotasi saya. Coba di zoom di area yang warna-warni. Jadi yang kalau bisa cari yang merah, kalau nggak bisa yang hijau aja boleh. Bisa nemu nggak kira-kira ada bagian yang merah atau oranye gitu? Coba diputar-putar. Ada nggak? Nggak nemu ya, hijau doang ya? Iya, Pak. Oke, Kak. Masih hijau. Atau kalau saya play dulu ya, Pak? Oh, boleh, boleh. Ya, maksimalnya di hijau, Pak. Hijau, oke. Di stop aja, Rahmah. Di zoom di area yang ujung, yang hijaunya kelihatan. Oke, itu ada oranye tuh di pojokan tuh. Nah, tadi kan yang saya bilang kan, itu area yang jadi krusial tadi, makanya jadi concern di situ. Oke. Apa yang bisa kita lihat di sini dari hasil yang equivalent stress? Kembali tadi ke pengertiannya. Equivalent stress atau von Mises stress di sini merupakan gaya yang arahnya itu 3 dimensi. Jadi ada X, Y, Z. Jadi mungkin kalau kita tahu gaya, kalau dia sebagai vektor ada sumbu, kita bisa proyeksikan ke sumbu X sama sumbu Y. Nah, yang dalam hal ini karena modelnya juga 3 dimensi, maka dia itu arahnya juga 3 dimensi. Kayak gitu. Nah, apa yang bisa kita dapatkan? Informasi yang kita dapatkan. Kita tahu nih, di area ini ternyata ada gaya yang cukup tinggi nilainya, itu 1,2 ini ya, kita lihat di sini maksimum dia berapa. Ini kan warnanya oranye kan, oranye atau merah ini ya, merah ya. Nah ini itu 1,26 kali ini kan E7 itu maksudnya 10 pangkat 7 kayak gitu. Jadi dia itu nilainya 1,26 kali 10 pangkat 7 Pascal. Yang dalam hal ini kalau kita biar gampang apa namanya? Interpretasi hasilnya 10 pangkat 7 itu paling dekat sama megapascal. Sama dengan 10 kali atau 10 megapascal. Kita kalikan 1,26 jadi 12,6 megapascal. Nyambung nggak? Jadi titik itu yang di ujung tadi yang saya bilang ini agak aneh nih yang tadi saya bilang di awal harus ada koreksi di bagian desainnya. Ternyata di bagian itu memang muncul gaya yang nilainya sebesar 12,6 megapascal. Nah, kita harus cek nih. Stainless steel, ada yang bisa bantu saya sambil nyari, saya juga sambil nyari. Coba cari ultimate tensile strength dari SS316L. Kalau ada yang dapat, minta tolong ini ya. Sambil saya juga nyari nih. Ultimate tensile strength dari SS316L. Itu berapa? Saya nemu, Pak. Berapa, Cyber? 550 megapascal. 550 megapascal. Oke. Ini sebenarnya masuk ke materi minggu depan ya, tapi nggak apa-apa. Ini penting juga, langsung aja sekalian di sini. Jadi di sini kita bisa interpretasi bahwa tadi kan nilainya 12,6 megapascal nih, itu maksimum stres yang ada di sini. Nah, dengan kita bandingkan dengan nilai UTS-nya, kan lebih kecil nih yang di sini. Berarti pedicle screw ini ketika mendapat gaya 50 Newton, dia masih aman. Karena nilai maksimum stresnya di bagian von Mises stress ya, itu lebih kecil dibanding UTS-nya. Nah,
Baru nanti kalau misalkan ketemu gaya yang nilainya lebih dari UTS-nya, itu yang akan menyebabkan di area ini, di area yang ditunjukkan di sini ya, di ini akan mengalami cracking atau bahkan sampai dia breaking, pecah kayak gitu. Untuk interpretasi hasil seperti ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Kita akan coba lagi habis ini kalau misalkan yang kita beri gaya itu bukan yang di lingkaran tengah tapi yang di pinggir. Apa ya bedanya? Kita akan coba. Sebelum lanjut, ada yang mau tanya dulu tentang hasil ini. Ini cuma sekedar segelintir hasil uji aja gitu ya. Kalian sebenarnya kalau tadi ya di teman-teman di material kan pasti tahu ada ini tadi compressive strength. Kita juga bisa melakukan tensile test, terus kemudian tensile bending test, itu sangat memungkinkan gitu. Untuk Rahma sama saya dan Meli yang memang bertiganya nanti akan menggunakan FEM ini, mereka bertiga nanti yang dipakai yang bending test sebenarnya. Karena dia kompresif tapi ada bagian yang akan kita lihat tuh pergerakannya gitu. Beda dengan kompresif. Kalau kompresif itu full tegak lurus yang kita berikan. Nanti. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti kalau seperti ini untuk menghindari area yang pecah pada daerah sini itu apakah penggantian bentuk modelnya itu kalau misalkan yang diruncingkan itu di daerah sini itu akan aman begitu ya, Pak? Ataukah tetap dilakukan beberapa kali pengujian gitu begitu, Pak? Oke. Nah, kalau yang terjadi seperti ini itu ada beberapa kemungkinan ya, atau kemungkinan itu dalam arti kenapa bisa muncul. Satu, karena dia terlalu runcing dan siku-siku. Apa terlalu membentuk sudut. Itu bisa jadi. Makanya kalau buat model tuh lebih baik yang halus sebenarnya. Yang smooth permukaannya. Jangan sampai muncul yang terlalu siku. Itu bisa memunculkan penumpukan gaya seperti ini. Nah, opsi yang bisa dilakukan apa? Tadi modelnya harus diubah. Makanya tadi saya bilang dibagi, kalau memang mau dibuat runcing, ya dibuat runcing sekalian aja agak memanjang. Jangan istilahnya apa ya, kalau bahasa Jawa itu bujel. Kayak apa, pendek gitu ujungnya. Mending sekalian agak dipanjangin. Terus ulirnya itu yang harus istilahnya semakin menuju ke apa ya, ujung itu semakin halus. Harusnya semakin kecil gitu ya ulirnya. Harusnya kayak gitu. Tapi kayak gini tuh nanti harusnya dikembalikan ke bentuk si pedicle screw aslinya. Itu memang seperti apa. Tapi menurut saya kayaknya yang ujung itu dia akan harusnya semakin smooth sih ulirnya ya. Jadi ulirnya itu semakin ujung akan semakin mengerucut. Harusnya kayak gitu. Tapi saya kurang tahu detailnya sih, nanti harus memang lihat yang aslinya. Itu. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Untuk yang titik merah itu bisa dibilang kasus yang singularitas atau bukan? Ya, benar. Dan tadi namanya itu ada pengumpulan gaya seperti itu, ada istilah namanya memang singularity atau ya bahasa Indonesia singularitas tadi itu. Yang artinya dia sebenarnya secara hitungan tadi ya. Secara hitungan kalau kita yang kemarin tuh hitungan yang kemarin menggunakan persamaan diferensial parsial itu, yang paling ujung itu memang tiba-tiba nilainya tinggi karena nggak ada temennya nih dia ujungnya tuh udah mentok gitu. Atau nah ini satu lagi. Bagian ini kan paling dekat dengan fixed support nih. Nah itu kalau bagian fixed support dengan bagian yang lain itu terlalu tajam gitu ya, siku tadi itu bisa memunculkan kayak begini memang. Ini yang paling sering dihadapi sih, paling sering muncul tuh kalau nggak yang di area yang siku-siku, yang permukaannya nggak halus, ya yang paling dekat dengan fixed support itu. Baik, Pak. Oke, yang lain? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan coba satu lagi ya, Rahma. Kita akan pakai entah gaya yang berbeda atau area yang berbeda untuk kita berikan gaya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kalian istilahnya nggak mau mengubah hasil yang ini gitu ya,
kita kembali ke workbench tadi, Rahma. Yang hasil ini biarkan di mechanical, di workbench. Oke. Nah, kita tinggal buat di sampingnya lagi. Tadi tarik static struktural ke samping, ke sebelah sini. Oke, on process, bentar. Oke. Setelah itu, kan kita pakainya itu engineering data sama, geometri sama. Nah, ini kita tinggal tarik ini. Engineering data di drag ke engineering data yang di B. Nah, kayak gitu. Yang geometri pun juga begitu. Kita pakai yang sama. Nah, tinggal yang beda apa? Ya di bagian modelnya. Di bagian modelnya akan kita ganti nanti besar gayanya, arah gayanya, atau jenis materialnya. Kita bisa ganti di sana. Itu diklik 2 kali aja, Rahma. Kita masuk seperti yang tadi ya. Tujuannya apa sih melakukan seperti ini? Agar yang pertama tadi nggak ke apa ya istilahnya ya, ketumpuk gitu hasilnya. Jadi yang tadi itu masih bisa kita buka lagi gitu. Nanti ini akan masuk ke mechanical lagi. Itu masih starting mechanical. Nah, ini mechanicalnya buka 2 ya. Yang pertama tadi sudah selesai, ini yang kedua masih kosongan. Oke, untuk yang kedua konfigurasinya sama seperti yang pertama tadi ya. Untuk kita pilih materialnya dulu, berarti Rahma di geometri, geometri. Nah, oke, structural steel-nya diganti pakai 316 tadi. Yang di tabel bawah. Nah. Stainless steel, oke, sudah. Terus sekarang meshing. Oke, meshing sudah. Lanjut ke static structural. Masukkan boundary condition tadi. Fixed support. Nah, fixed supportnya posisinya tetap ada 2 face yang ada di bawah. Apply. Oke, nah sekarang di bagian load-nya yang akan kita ubah. Sekarang coba yang diberi gaya yang area pinggirnya, Rahma, jangan yang tengahnya. Oke, force, benar. Lihat dari atas. Yang dikasih yang di area yang pinggir ini, yang ini. Nah, ada berapa itu? 1 kayaknya. Oke. Coba di rotate dulu, kelihatan dari samping kayak apa? Oke, sip, kayak gitu. Nggak apa-apa begitu. Kita kasih gaya sama kayak tadi, 50 Newton. Oke. Perhatikan arahnya, ke atas ke bawahnya, apakah sudah benar? Ke atas itu ya. Nah, ini arahnya sekarang dikasih ke bawah. Direksinya samping itu, Pak. Ke samping ya. Iya. Oh. Oke, enggak. Oke. Atas, Pak. Ke atas, tapi dia karena permukaan nggak datar tuh, makanya dia agak miring, nggak apa-apa. Diganti arahnya. Udah diklik tadi, diganti. Nah. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini bedanya ya. Tadi kan kalau yang di atas tuh permukaannya datar, makanya dia langsung arahnya full ke bawah. Tapi kalau ini karena memang di samping dan dia melengkung, jadi dia itu arahnya antara ke dalam atau keluar gitu nantinya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Oke, sudah. Di solusinya sama seperti yang tadi. Total deformation sama apa tadi? Equivalent stress. Oke. Running lagi. Solve. Nah, ada peringatan sih ya, tapi dia masih bisa jalan. Peringatannya tentang informasi data terkait suhu itu.
Oh, udah kelar. Oke, coba di running. Oh, itu malah jauh lebih besar tuh. Angkanya berapa? Oh, 10/8 tuh sekarang. Coba di play animasinya. Untuk yang stres atau yang deformasi, Pak? Ini yang stres. Oh, stres dulu aja. Tadi kita terakhir bahas stres, kita coba bandingkan habis ini. Oke, sekarang coba di zoom yang full di area tadi yang di ujung, Rahma. Digeser dulu. Nah, oke. Nah, kalian bisa lihat, istilahnya kita cuma ngubah gaya yang kita berikan tuh cuma geser di sekitarnya tadi itu ya, agak sedikit geser ya. Area pemberian gaya yang agak berubah sih memang. Tapi kemudian ngefeknya lumayan tuh ke maksimum stresnya. Sekarang maksimum stresnya itu di angka 260 megapascal. Itu dilihat itu E-nya 8 ya, E8 berarti 10/8. Yang artinya itu ordernya ratusan megapascal. Jadi dia 260,58 megapascal. Sedangkan tadi yang kalau kita ngasih gaya itu tegak lurus pas yang di area tengah doang itu cuma 12 megapascal. Tuh. Segitu bedanya gitu ya. Ketika memang pemberian gayanya berbeda. Jadi memang dari sini pun kita juga bisa menyimpulkan bahwa area ini itu ternyata memang area krusial gitu. Coba di rotate diputar gini, Rahma. Gimana ya caranya muternya begini gitu. Atau dilihat ujungnya deh. Z-nya dihadapin ke kita apa ya? Oh, nah benar-benar gitu, benar gitu. Ujung ulirnya tadi yang kelihatan nggak yang mana ujung ulirnya? Nah itu. Dia hijau atau merahnya geser posisinya. Oke, hop stop. Posisinya agak bergeser ya sekarang. Posisi yang tempat maksimum stresnya agak bergeser. Kalau yang tadi kan di area benar-benar di ujung dari ini nih di sini kan tadi ya. Tapi sekarang ini cuma oranye doang, muncul merah di sini. Jadi memang di area ini tuh yang area paling krusial untuk mengalami patah atau cracking tadi itu. Jadi benar-benar ketika nanti memang mendesain harus dipikirkan bagaimana kemudian area ini harus tetap aman. Kan dia tuh kalau pedicle screw fungsinya memang untuk memberikan fiksasi kan untuk tulang belakang. Sehingga perannya dia cukup krusial untuk membentuk postur tubuh. Kalau dia sampai crack, wah itu akan satu posturnya akan berubah, sakitnya pasti udah parah gitu ya, maksudnya yang dirasakan oleh si pasiennya, apalagi karena ini memang melindungi sumsum tulang ya, jadi dia akan pasti sangat sensitif kayak gitu. Nah ini, kalian bisa lihat bedanya konfigurasi tadi ya, kita geser sedikit aja ternyata bisa keluar yang seperti ini, kayak gitu. Nanti yang akan saya minta kalian boleh coba-coba, saya buatkan semacam tabel konfigurasi, kalian coba-coba nanti disampaikan gambarnya seperti apa, maksimum stresnya berapa, areanya di mana, dan saya minta istilahnya apa ya, kalian memprediksi kira-kira kalau hasilnya kayak begini tuh mengindikasikan apa, kayak gitu tugasnya. Nanti yang beda-beda untuk tiap-tiap kelompok itu nanti akan saya bedakan lokasi pemberian gaya, besarnya berapa, materialnya itu. Tapi materialnya saya pastikan pakai yang sudah ada aja. Kalau misalkan nanti ada yang pakai FE Bio, nggak pakai yang ANSYS, nanti kalian pakai informasi data materialnya dari yang ANSYS saja. Jadi nanti kalau untuk FE Bio kan butuhnya cuma 3 tadi itu. 3 itu yang kalian mungkin minta tolong teman yang punya ANSYS bisa capturein informasi data dari material yang dipakai tadi. Kayak gitu. Sampai di sini, silakan jika ada yang ingin bertanya.
Saya ini nggak tanya. Ya. Sebenarnya saya masih bingung mungkin membedakan deformasi dengan strain, Pak. Karena itu kan sama-sama perubahan, kayak pergeseran bentuk gitu. Oke. Gini, ini tadi saya di sini belum bahas ya, yang untuk yang strain. Nah, untuk yang strain itu kan kita kembalikan ke pengertiannya. Kalau deformasi itu benar-benar dia itu perubahan bentuk dari kondisi awal. Jadi awalnya dia nggak posisinya berapa, gesernya berapa. Misalkan gesernya dia cuma geser ini deh. Coba ditunjukkan secara tegak, Rahma, terus kemudian ke deformasi. Bisa pakai X atau Y biar langsung tegak gitu. Oh, dia nggak tegak gini ya. Tadi kayaknya tegak gini ya. Nggak apa-apa deh. Langsung deformasinya di ini. Oh, ini udah deformasi ya. Nah, lumayan tuh dia deformasinya di sini, Mas. Ordernya sudah milimeter nih. Dia 0,26 milimeter. Sedangkan yang tadi yang pertama dia ordernya masih mikro. Kayak gitu. Oke, kalau strain itu adalah tadi kan itu ya, deformasi itu benar-benar bagaimana perubahan yang terjadi untuk dia apa yang ukurannya itu adalah panjang. Itu deformasi. Termasuk di situ nanti ada kalau kita lihat secara visual ya perubahan bentuk kayak gitu. Sedangkan kalau strain itu dia dibandingkan dengan posisi awalnya atau panjang awalnya. Jadi agak berbeda ya. Kalau misalkan deformasi itu ya benar-benar cuma satuannya itu panjang. Posisinya awalnya di mana, berubah jadi berapa, ya ini perubahan ini itu langsung disebut deformasinya. Sedangkan kalau strain, perubahan ini delta L ini itu masih dibagi dengan L0 atau panjang awal-awal atau panjang mula-mula dia berapa. Coba deh kita kasih satu, Rahma. Mungkin di solution klik kanan, kita tambahkan yang strain. Kita run sekali lagi. Insert, strain, pakai yang ekuivalen juga atas sendiri. Di running lagi, di solve lagi. Kalau strain, dia nggak punya satuan ya. Strain itu kan meter per meter, jadi dia nggak bersatuan. Oh, udah kelar. Ini udah strain ya ini. Oke, udah strain. Oke. Kalau untuk strain di sini kita harapnya kalau memang dia tujuannya adalah fiksasi, maka kita butuh deformasi sama strain itu yang kecil agar tidak terlalu banyak pergerakan yang terjadi. Deformasi kan cuma menunjukkan dia itu berubah dari kondisi awal kayak gimana. Sebenarnya kalau strain pun hampir sama, tetapi dia sebenarnya lebih ke menunjukkan ke elastisitasannya. Karena kalau di sini apa namanya benar-benar dia dibandingkan dengan kondisi awalnya kayak gitu. Coba ditunjukin yang di area ujungnya, Rahma, ujung bawah, di ujung bawah tadi, kemudian di zoom. Nah, areanya pun juga berbeda ya dibandingkan yang strain. Yang strain, yang kalau deformasi pasti area yang mengalami perubahan posisi paling besar itu langsung berwarna itu yang paling merah. Makanya tadi kalau coba yang deformasi. Nah, kan yang paling merah paling ujung. Sedangkan kalau strain di sini dibandingkan yang strain, coba diklik. Nah, ini dibandingkan dengan keadaan awalnya dia. Jadi belum tentu tadi yang di atas itu akan jauh lebih besar begitu. Itu ininya, apa bedanya di situ. Tetapi biasanya jadi tergantung aplikasinya itu di mana. Kalau misalkan seperti ini, kalau buat saya yang jadi concern utama itu di sini stres sebenarnya, karena kan kita harus memastikan bahwa si pedicle screw ini dia tuh masih mampu bertahan begitu ketika mendapatkan gaya tertentu ketika pengaplikasian. Jauh lebih bagus lagi kalau misalkan memang ada tulangnya gitu, sehingga si pedicle screw ini tuh
nggak berhenti posisinya, tapi dia tuh bergerak maju nantinya. Itu akan lebih baik kayak gitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalian bisa juga main-main kayak ini ya. Misalkan kalian kalau kalian mau melakukan uji tarik, kalian tuh biasanya sampelnya dibentuk kayak apa? Ayo teman-teman yang material nih, harusnya tahu nih. Kalau mau uji tarik, sampelnya dibentuk kayak apa? Harus tahu nih. Nanti kalau mau uji sampel, terus kemudian kalian ngasih sampelnya ke ini, ke apa ya, ke orang yang mau mengujikan, wah, hasilnya nggak akan sesuai kalau ngasal. Sampelnya harus berbentuk kayak apa kalau uji tarik? Dokbon nggak sih, Pak? Nah, benar. Ada yang tahu nggak dokbon itu bentuknya kayak apa sebenarnya? Dokbon masih nama nih. Kalau bentuknya, ukurannya deh. Ada yang tahu nggak dia panjangnya itu berapa, lebarnya berapa? Ada yang masih ingat nggak? Istilahnya benar yang dibilang Mustika, namanya dogbone ya. Tapi dari namanya udah kelihatan sebenarnya dogbone ya, artinya itu adalah bentuk kayak tulang yang buat anjing. Kalau kalian misalnya lihat di apa, di kartun-kartun itu ya kayak gitu sebenarnya, cuma nggak ada yang bentuk yang lingkaran di ujungnya, dia lebih lurus patah gitu. Nah, ini ada ukuran khusus ASTM-nya atau American Standard for Material Testing, for testing material. Nah, itu kalau untuk yang memang tergantung sampelnya ya. Kalau sampelnya itu dia termasuk yang elastis, dia seingat saya itu kalau nggak salah ukurannya itu 10 cm panjangnya, lebarnya itu sekitar 2 atau 3 cm. Nanti menyempitnya itu berapa, itu sangat spesifik. Jadi nanti kalau kalian mau testing itu, cek lagi ke ASTM-nya, kalian tirukan bentuk model materialnya kayak gitu. Kemudian ada pertanyaan, kalau misalkan sampel kita berupa kayak selang atau kayak sedotan gitu, bisa nggak kita uji tarik? Bisa atau enggak nih kira-kira? Bentuknya selang, kayak bentuk sedotan gitu. Bisa nggak dilakukan uji tarik? Ayo, ayo. Bagaimana menurut kalian? Latihan sidang proposal nih. Mungkin nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini muncul ya. Mungkin nggak sampelnya kalau berbentuk tadi tabung ya, atau selang atau kayak sedotan tuh dilakukan uji tarik? Ayo, saya betul. Jangan takut untuk mencoba ya. Belum tentu apa yang kalian pikirkan nanti jawabannya apa salah gitu. Bisa jadi benar. Bisa kayaknya, Pak. Kira-kira caranya gimana, Ria? Harus digimanain nih cara ngujinya biar nanti dia tetap oke gitu hasilnya. Atau hasilnya masih tetap representatif gitu. Kan bentuknya selang nih, kita nggak mungkin kan membentuk itu sebagai dogbone gitu kan. Jadi gimana caranya? Kira-kira aja menurut kalian. Ini sempat kejadian dulu. Mungkin bentuk selangnya Ya. menyerupai dogbone gitu, Pak. Ujung-ujungnya agak besar. Ujung-ujungnya agak besar. Ya.
terus tengahnya itu agak menyempit begitu, Pak. Oke. Saya juga bingung. Nggak apa-apa, tapi terima kasih jawabannya. Mungkin ada ini, satu lagi deh kalau ada yang lain mungkin, yang punya pendapat. Silakan. Kita masih punya waktu 10-an menit, 13 menit. Silakan. Nggak ada nih yang mau coba berpendapat lagi. Kira-kira gimana? Nah, tadi kalau yang disampaikan oleh Ria tadi ya, misalkan kita bentuk dia sebagai dog bone. Nah, ini susahnya adalah membentuknya itu. Kalau misalnya kita dibentuk sebagai dog bone, dan apalagi dia bentuknya kan selang, dia silinder gitu ya. Nah, kalau dibentuk dog bone, nyetaknya yang akan susah. Nyetak yang bentuk silinder aja sudah susah, apalagi dibentuk yang agak belok-belok gitu ya. Itu makanya kadang agak tidak memungkinkan. Sehingga akhirnya itu saya kurang tahu apakah itu sudah ASTM atau belum, kayaknya sih sudah. Jadi untuk uji tarik yang sifatnya itu dia berupa silinder begitu, itu harusnya bagian tengah lubangnya itu diberikan semacam penahan, kemudian dijepit, yang bagian bawah pun juga sama, dikasih tengah ada penahan, kemudian dijepit, nah baru ini keduanya ditarik, kayak gitu. Dia tarik ke atas ke bawah sama seperti uji tarik biasa. Cuma tadi itu harus ditahan tengahnya, agar kemudian dia itu masih mampu mempertahankan bentuk silindernya dia ketika diuji. Kayak gitu. Nah, itu kalau mau dilakukan di simulasi, sangat memungkinkan. Tadi itu berarti kita harus tinggal membuat area di bagian ujung atas sama ujung bawah, itu kita buat apa namanya, istilahnya dia itu bisa dibilang fixed support atau enggak ya, kayak gini. Oh, nggak usah fixed support berarti, tinggal ngasih gaya aja, dikasih area ya atas bawah, nanti langsung ditarik ke atas sama ke bawah, yang kita anggap sebagai uji tarik gitu. Nanti nariknya berapa, nah itu tergantung pengujiannya. Nah itu bisa dilakukan kayak gitu tanpa menggunakan materialnya. Tapi tadi ya kembali lagi, apakah kita punya informasi atau data dari material tersebut kayak gitu. Sama seperti ini tadi. Ini kan kalau ulirnya ini di sini ulirnya apa? Pedicle screw-nya dibuat dari stainless steel. Mungkin nggak dibuat sampai sedetail ini? Mungkin. Pakai apa? Ya pakai bubut biasa. Itu memungkinkan untuk dibuat seperti ini. Tetapi kalau ini si material ini itu dari keramik, nah itu akan sangat challenging dibentuk ulir kayak begini. Jadi kadang akhirnya ya susah juga kalau misalkan nanti harus campuran dan lain sebagainya. Tapi kalau pure material satu jenis aja, kita bisa melakukan pengujiannya dengan bekal informasi yang udah kita punya gitu. Dan udah banyak dilakukan sama orang lain ya untuk mengkarakterisasi suatu material. Kayak gitu. Oke, untuk materi tentang ANSYS-nya ini sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi tentang simulasi di ANSYS-nya? Dari saya belum ada, Pak. Oke, yang lainnya bagaimana? Oke, kalau belum ada, apakah bisa kita akhiri? Bisa, Pak. Oke, terima kasih banyak Rama atas bantuannya share screen dan apa namanya simulasinya. Jadi at least dengan dua kali ini ya, 2 kali pertemuan kita membahas tentang simulasinya, kalian dapat gambaran bagaimana secara teknis untuk melakukan simulasinya. Tetapi mungkin saya mohon maaf nggak bisa ngasih materi tentang membuat modelnya. Harusnya memang ada mata kuliah sendiri gitu ya, bagaimana membuat model baik itu yang 2 dimensi atau 3 dimensi. Semoga nanti ke depannya kalau ada yang seperti ini atau mungkin bahkan seperti kalian bisa dapatkan skill ini dengan mencoba sendiri atau mungkin mengikuti course-course yang ada online begitu. Itu akan sangat membantu dan kalau memang kalian terjunnya ke arah engineer begini akan sangat berguna nantinya.
sekarang sudah mulai banyak startup ya yang saya tahu itu mulai menggunakan 3D design seperti ini untuk nanti aplikasinya 3D printing dan lain sebagainya. Bahkan industri pun juga ada beberapa yang memang mencari ini. Saya kemarin itu sempat dikontak 2 alumni senior kalian gitu. Dan keduanya mencari ada nggak kira-kira alumni atau yang mau lulus dari prodi kita yang menguasai desain gitu. Desain itu maksudnya desain 3D seperti ini karena memang dibutuhkan kayak gitu. Jadi peluangnya itu ada Mas Yan untuk bekerja di dunia begini, tapi ranahnya pasti R&D biasanya kayak gitu. Oke, kalau begitu Rahma bisa stop share. Ya, baik Pak. Mohon maaf Pak Alfian, Ya. izin bertanya. Jadi untuk penugasannya itu nanti kami selain mencoba di ANSYS maupun Febionya itu juga memberikan analisis dari Ya, saya harap kalian juga memberikan interpretasi hasilnya. Yang dimaksud dengan kalian dapatkan, mungkin nanti akan saya coba minta untuk membandingkan ya, ada 2 begitu untuk tiap-tiap kelompok. Kemudian kalian bandingkan hasilnya, menurut kalian bagaimana? Sama mungkin kaitkan aja, karena kan di sini nanti saya kasihnya sama-sama kita pakai model dari Salwa ya, si pedicle screw itu. Nanti saya minta ini langsung istilahnya, kalau memang ini nanti dikaitkan dengan aplikasinya, itu seperti apa efeknya, kayak gitu. Ada bayangan? Iya Pak, ada bayangan. Dan nanti mungkin saya coba kasih deskripsi yang lebih detail ya, sehingga kalian mungkin nggak bingung. Oke, kalau begitu kita cukupkan tuh hari ini. Minggu depan tadi kita udah coba interpretasi kayak gitu ya. Minggu depan saya akan coba masuk ke mungkin kita akan bahas beberapa paper yang berkaitan dengan pemodelan seperti ini. Atau mungkin kalau dari kalian ada yang istilahnya ingin membahas topik tertentu, mau request membahas tentang yang berkaitan dengan ini ya, modeling seperti ini, silakan disampaikan. Nanti bisa saya carikan topiknya yang bisa kita bahas bareng kayak gitu. Kalau dari saya pribadi nanti mungkin saya akan angkat AVO dari skripsi skripsi senior kalian yang sudah pernah sebelumnya untuk kemudian dibahas, atau saya coba cari yang lain kayak gitu. Oke, untuk hari ini kalau saya akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Alvin.